sejumlah 3.300.000 lebih penyalahguna yang ada di Indonesia, yang artinya 3.300.000 orang lebih ini adalah konsumen. Mulai dari oknum di Polsek, Polres, kemudian masih ada juga oknum BNN, ya, kemudian jaksa, hakim, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Semoga semuanya teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga semuanya patuh melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah, teman-teman semua kembali lagi bersama saya Astri Megatari dalam Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Kalau biasanya kita ketemu di studio, tapi kali ini saya berada di rumah masing-masing karena saat ini sedang menjalani PPKM darurat. Oleh karena itu, berdasarkan himbauan pemerintah, maka kita semua harus sebisa mungkin berada di rumah dan membatasi aktivitas-aktivitas yang berada di luar rumah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Oke? Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan 2 orang teman ngopi. Nggak cuma satu nih, ada 2 teman ngopi saya pada hari ini. Dan keduanya adalah tokoh yang luar biasa, karena kita saat ini sekarang akan membahas topik mengenai narkoba. Mungkin kalau misalnya teman-teman pikir, ini kan judulnya Ngobrol Politik Indonesia, nggak begitu nyambung ya hubungannya politik sama narkoba. Tapi begini teman-teman, narkoba ini adalah suatu ancaman besar bagi bangsa kita gitu. Jadi menurut saya topik ini sangat penting untuk kita bahas ya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan kedua orang narasumber saya yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Richard Marolop Nainggolan MMMBA, selaku Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional. Selamat pagi, Pak Richard. Selamat pagi, Mbak Asri. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat terus kita ya. Amin, amin. Terima kasih. Nah, satu lagi narasumber saya adalah Bapak Henry Yosodiningrat, selaku Ketua Umum dari Gerakan Nasional Anti Narkotika atau kita singkat GRANAT. Selamat pagi, Pak Henry. Pagi, Pak Asri. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Henry juga kayaknya tampaknya segar banget nih, Pak. Harus segar. Harus selalu segar ya, amin. Nah, Pak Henry dan juga Pak Richard nih, kita kan sekarang ini pengen ngobrol-ngobrol tentang ancaman narkoba di masa pandemi COVID-19, solusi dan penanganannya. Aku pertama ingin ke Pak Richard terlebih dahulu. Pak Richard, sebenarnya seberapa serius sih Pak ancaman narkoba saat ini di Indonesia gitu? Kalau kita berbicara narkoba ya, narkoba tentu seperti disampaikan Pak Henry tadi, narkotika. Jadi narkoba ini sebenarnya kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, bagaimana ancamannya terhadap ataupun kondisi di Indonesia ini? Ya, sudah sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan ini kan sudah menjadi masalah yang sangat serius ya, dan juga kalau boleh dikatakan sudah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Memprihatinkan di sini karena dia merupakan ancaman nyata. Karena juga sudah menyasar kepada anak-anak dan juga semua sektor sudah masuk narkoba. Jadi kalau kita berbicara bagaimana sebenarnya kondisi ancaman narkoba terhadap bangsa kita ini, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang nyata dan sudah sangat serius dan memprihatinkan. Demikian, Pak. Boleh nggak Pak dikasih gambaran kira-kira misalnya nih secara konkret gitu loh, misalnya dari 34 provinsi di Indonesia gitu, sudah berapa provinsi yang terkena dampak narkoba? Apa semua provinsi? Ini merata di seluruh Indonesia. Terus dari semua golongan, misalnya tadi dari anak-anak, dari remaja hingga orang dewasa, ini semuanya kena narkoba atau seberapa sih Pak tingkat kroniknya gitu ancaman narkoba di Indonesia?
Iya, narkoba semua provinsi sudah masuk, Mbak Asri ya, sudah ada masuk ke seluruh provinsi dan bahkan seluruh kabupaten, kota. Memang tingkat tentu tingkat prevalensinya, artinya di sini tingkat ke keberadaannya pada masing-masing provinsi, kabupaten maupun kota, termasuk kecamatan juga tentu berbeda-beda. Nah ini tergantung situasi karena kita ketahui narkoba ini kan selain juga kejahatan, dia juga kan ada aspek bisnis di sini, Mbak. Nah sehingga tentu jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi bagaimana ketanggapan dalam suatu daerah itu juga sangat mempengaruhi. Kalau kita melihat hasil penelitian dilakukan oleh BNN, karena BNN bekerja sama dengan UI dan LIPI melakukan penelitian setiap 3 tahun sekali, ini juga fluktuatif. Nah, terjadi pergeseran. Misalnya kita melihat prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017, penelitian yang kita lakukan bersama-sama dengan Pusat Penelitian Universitas Indonesia, itu jumlahnya 1,77% atau sekitar 3,3 juta jiwa yang sudah terpapar narkoba atau paling tidak pernah mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Kemudian tahun 2019 pada penelitian kita lakukan bersama-sama dengan LIPI, itu malah mengalami penaikan 0,03%. Naik 0,03%. Tentu banyak hal-hal yang mempengaruhi, Mbak. Dan daerah yang tinggi peredaran dan penyalahgunaannya juga bergeser. Tahun 2017 DKI itu nomor 1 dia, paling tinggi. Tahun 2019 bergeser kepada Sumatera Utara. Nah, di sini memang seperti saya sampaikan tadi, memang selain kejahatan narkoba ini juga ada aspek bisnisnya, sehingga dia pasti akan melihat peluang yang memungkinkan bagi mereka untuk dapat memasarkan ya, mengedarkan secara gelap narkotika ataupun narkobanya tadi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya sekarang beralih ke Pak Henry nih. Pak Henry kan selaku Ketua Umum Granat. Granat ini kan memang salah satu organisasi kemasyarakatan yang sangat aktif sekali ya, gencar dalam gerakan untuk anti narkotika gitu. Aku juga dulu pertama kali bertemu dengan Pak Henry Yoso itu waktu saya SMA malah 20 tahun yang lalu gitu. Waktu itu Pak Henry datang. Iya, kalau misalnya Pak Henry mungkin masih ingat dulu waktu itu saya sempat ada acara di SMA saya di sebuah kapal perang gitu, semacam pesantren gitu. Terus Pak Henry malam-malam datang gitu memberikan insight gitu kepada kita semua tentang bahaya dari narkoba ini seperti apa gitu. Di situ sangat waktu itu kita istilahnya anak-anak masih SMA gitu dikasih gambaran tentang narkotika itu sesuatu yang sangat menyeramkan gitu kan. Tapi dari ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Pak Henry itu, akhirnya alhamdulillah saya sampai sekarang tuh nggak berani tuh yang namanya nyentuh narkoba gitu kan. Nah, balik lagi ke topik kita saat ini nih. Pak Henry kan sudah malang melintang nih, sudah lama sekali aktif dalam gerakan anti narkotika. Berdasarkan pengamatan Pak Henry selama ini gitu kan, sebenarnya di Indonesia ini tren dari narkoba itu sekarang ini seperti apa sih Pak? Gitu, maksudnya secara gambaran umum, saya bukan pengen kasih pengetahuan tentang narkoba, tapi enggak. Tapi maksud saya gini, saya pengen teman-teman di sini tahu bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk dari narkoba gitu, sesuatu yang harus diwaspadai. Karena saya pernah baca juga kalau misalnya sekarang tuh anak kecil tuh suka kadang-kadang ditawarin permen, padahal itu narkoba gitu loh, tanpa disadari gitu kan. Nah sebenarnya bentuk-bentuk dan tren yang sekarang saat ini ada di narkoba tuh bentuknya seperti apa aja sih Pak Henry? Oke. Pertama kita harus sepakat dulu bahwa kejahatan narkotika ini bukan kejahatan biasa atau hanya sekedar bisnis oriented ya seperti dikatakan tadi ya. Tapi kejahatan ini saya lebih cenderung mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Kita jangan hanya melihat bahwa ini ada satu bisnis, tapi saya justru melihat di belakang ini ada satu maksud dari pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan bangsa ini. Ya, kenapa kok
apa pentingnya pihak tertentu atau negara tertentu, tapi saya tidak akan menyebut negara mana ya, untuk menghancurkan bangsa ini kepentingannya apa itu ya. Bangsa kita ini bangsa yang besar, kita punya semua ya. Kalau tunjukkan apa yang dimiliki atau kekayaan alam yang dimiliki oleh negara lain yang kita nggak punya gitu. Bahkan sekarang ini kita lihat minyak sudah hampir habis gitu ya, di mana-mana Arab ini sudah mulai panik dan akan kehabisan minyak ya. Kita semua sekarang akan beralih ke nikel ya. Nikel kita punya paling besar. Nah ini salah satu. Apa sih hubungan antara narkotika dengan nikel dan sebagainya dengan ancaman terhadap bangsa ya, itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa kejahatan ini betul-betul sudah merupakan satu ancaman ya. Tidak ada satupun sudut kota di Jakarta ini, atau tidak ada satupun, kalau tadi dikatakan kabupaten kota, saya katakan tidak ada satupun desa di Republik ini yang bersih, aman dari peredaran gelap dan penyalahgunaan. Nah, kalau kita bicara tentang narkotika, ya, tentang kejahatan narkotika, kita harus bicara melihat dari 4 hal. Ya. Pertama, upaya mencegah masuk narkotika itu atau narkoba itu secara ilegal dari luar ke Indonesia. Maaf, saya katakan kita gagal dalam upaya mencegah ini ya. Nah, kalau kita gagal dalam upaya mencegah, indikasinya apa? Gagal mencegah itu. Artinya dia ternyata masuk ke Indonesia, ini bertonton kan gitu ya. Nah, karena kita gagal dalam upaya mencegah, maka kita harus melakukan upaya berikutnya, yaitu memberantas peredaran gelap. Kita gagal lagi dalam upaya memberantas peredaran gelap ini. Nyatanya beredar di mana-mana gitu ya. Nah, karena kita gagal di situ, kita harus melakukan upaya berikutnya, yaitu upaya mencegah terjadi penyalahgunaan. Kita gagal lagi, nyatanya banyak yang menyalahgunakan. Nah, ujung-ujungnya upaya terakhir adalah menanggulangi korban yang jatuh. Tapi tidak berarti bahwa itu tadi kita lakukan step by step ya, tapi secara paralel. Upaya mencegah tetap dilakukan, upaya memberantas dilakukan. Nah, sekarang ini kondisi penyalahgunaan narkoba itu rata. Ya, dia tidak melihat latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang sosial dan sebagainya. Mau artis banyak, anggota Polri, oknum Polri juga banyak, ya bahkan anggota DPRD banyak, ya semua ya. Yang lebih banyak lagi anak-anak bangsa ini yang tidak termasuk dalam catatan atau dalam tanda kutip nggak direkan gitu, karena dia anak orang nggak mampu, ya anak-anak asongan dibawa ke jembatan dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang lantas upaya apa yang harus kita kedepankan di antara 4 upaya itu? Saya lebih cenderung upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Tidak berarti bahwa saya pesimis dengan upaya mencegah masuk. Saya bukan berarti pesimis dengan upaya mencegah memberantas peredaran dan sebagainya. Kenapa ke upaya cegah itu yang dikedepankan ya? Karena kalau kita berhasil mencegah terjadi penyalahgunaan, sehingga diedarkan seperti apapun, bahkan dibagikan secara gratis kepada semua orang, mereka akan menolak ya. Jadi persetan dengan masuk bertonton, persetan dengan peredaran dan sebagainya kalau sudah ditolak ya. Nah, bagaimana caranya? Selama ini kita melakukan cara-cara yang konvensional, yaitu dengan dalam tanda kutip menakut-nakuti para generasi muda kita itu akan dampak. Kita menakut-nakuti mereka dari sisi kesehatan, masa depan dan sebagainya ya. Itu tetap dilakukan ya, tetap dilakukan. Tapi kita jangan lupa bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir ya, well organized crime ya, kejahatan yang dilakukan secara sistematis, kejahatan dilakukan secara konsepsional ya. Nah, tentunya di dalam melawannya pun kita harus melakukan cara-cara yang konsepsional, cara-cara yang sistematis. Apa misalnya? Jadi tidak lagi dengan hanya fokus pada upaya menakut-nakuti, memberikan gambaran, ini loh jantung bisa begini, paru-paru bisa begini, neurotransmitter bla 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 bla. Mereka bilang, so what? Itu teman gue pakai nggak apa-apa katanya kan gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan sistematis tadi? Ya, seperti misalnya selama ini kami melakukan upaya karena Granat ini gerakannya ujung tombak kami itu di daerah ya.
di tingkat kabupaten, kecamatan, ya bahkan di desa ya. Seperti di Sumatera Utara misalnya. Sekarang ini di semua kecamatan. Kalau Anda datang ke Medan, ya Kota Medan, tolong tunjukkan kecamatan mana di Kota Medan itu yang nggak ada PAC ya, pengurus anak-anak cabang gitu ya. Dan itu sampai ke seluruh kabupaten, sampai pelosok-pelosok. Begitu juga di Maluku misalnya. Nah, apa yang dilakukan teman-teman kami di daerah ini? Saya arahkan mereka untuk, misalnya di tingkat desa misalnya. Kelihatannya saya sudah hampir bosan memberitahu cara ini, tapi nyatanya nggak banyak juga yang patuh kepala-kepala desa itu. Di setiap desa, ya, kepala desa atau lurah atau apa itu ya, mereka membuat dengan triplek ya. Triplek berapa sih harga triplek gitu ya. Kemudian dengan cat warna merah ditulis misalnya warga desa ini anti narkoba. Ya, kemudian kami menolak narkoba. Kalau perlu buatkan stiker. Stiker itu bagikan masyarakat yang nempel sendiri di rumahnya. Keluarga ini anti narkoba misalnya. Jangan dikatakan rumah ini bebas narkoba, kampung ini bebas narkoba. Nanti konotasinya bisa salah gitu ya. Bahkan saya katakan, kalau ada desa yang kepala desanya mau beli triplek 10 lembar aja nggak punya duit, nggak ada dana desa, saya masih mampu kok membantu untuk 10 triplek di setiap desa gitu ya. Nah, bahkan mungkin ada kata-kata yang paling ekstrim, salah satu di antaranya. Kalau udah kita katakan jangan edarkan narkoba, jangan bawa masukkan narkoba, mengedarkan narkoba, mati misalnya kan begitu. Nah, itulah yang saya maksud dengan cara-cara sistematis ya. Kemudian granat di di saat pandemi ini kami juga membuat MOU dengan Garuda ya, Garuda Mission Airways ya. Kemudian yang belum ditindaklanjuti dalam yang kerjasama ya. Yang terakhir misalnya untuk penumpang pesawat ya. Kemudian penerbang ya, yang selama ini masih banyak dari beberapa penerbangan itu yang khususnya yang bisa nginep gitu ya. Malamnya mereka pakai, besok bawa pesawat, bayangin nyawa ratusan orang di atas pesawat itu kan ya. Iya, itu kasusnya sudah beberapa kali terjadi ya Pak ya? Untuk ya, pilot dengan... Artinya dibuat ketentuan ya, bahkan ini nanti ketentuan ini bisa sampai disepakati oleh dunia internasional. Misalnya setiap penerbang yang dia habis nginep ya, habis transit dalam arti nginep, besoknya sebelum dia bawa pesawat, dia harus melalui satu tempat yang mungkin prosesnya nggak lebih dari 5 menit untuk tes. Nah setelah dites ternyata dia habis pakai atau apa, dia nggak boleh terbang gitu kan ya. Pak Richard, tadi kan kita kan sudah mendengarkan bersama ya dari Pak Henry bagaimana peran serta organisasi masyarakat seperti Granat ini dalam membantu memerangi narkoba gitu dan peredarannya di Indonesia gitu kan. Jadi kan di masa pandemi COVID-19 ini kan ada data yang mengatakan bahwa rata-rata tingkat stres masyarakat ini menjadi lebih tinggi gitu loh, karena banyak hal gitu loh, karena pandemi ini kan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehingga memicu tingkat stres dan juga tekanan serta bahkan ada yang sampai depresi seperti itu. Dan salah satu hal yang merupakan penyebab orang memakai narkoba itu kan katanya adalah untuk antidepresan ya, untuk releasing stress gitu kan. Ada nggak sih Pak hubungannya antara tingkat penggunaan narkoba ini di masa pandemi itu semakin tinggi atau seperti apa Pak? Iya, benar Mbak Asri ya. Jadi kalau kita melihat data yang ada, ya memang ada kecenderungan malah tinggi. Tapi ini juga bisa dikatakan bahwa justru kondisi-kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pebisnis narkoba. Saya mengatakan pebisnis di sini tadi disampaikan Pak Henry juga, ini selain bisnis juga mungkin ada orang yang ingin menghancurkan bangsa kita ini. Tetapi saya lebih melihat ini adalah dari bisnis tadi. Nah, tentu kalau kita berbicara bisnis, pasti dia akan melihat peluang. Nah, orang yang terjerumus kepada narkoba pasti ada permasalahan. Ini mungkin satu faktor, Mbak ya, satu faktor seseorang terjerumus masalah karena terjerumus kepada narkoba adalah karena permasalahan. Nah,
stres ini juga menjadi suatu permasalahan. Bagi pebisnis narkoba atau bandar narkoba, pengedar narkoba, ini adalah peluang bagi mereka. Nah, apalagi mereka melihat bagaimana kesibukan petugas. Contohnya ya, pada awal-awal kan sibuk petugas. Nah, ini di mereka melihat peluang dan memang terbukti. Ternyata banyak barang-barang yang narkoba atau narkotika yang masuk ke Indonesia dan bahkan terjadi peredaran-peredaran, bahkan peredaran ini dari rumah ke rumah. Jadi sangat mempengaruhi sekali. Seperti contoh misalnya kalau saya bisa bandingkan kasus yang ditangani oleh BNN dan Polri pada tahun 2019 dan 2020. Pada waktu 2019 belum pandemi. Jumlah kasus yang terjadi itu 2019 ada 40.756 kasus yang ditangani oleh BNN maupun Polri. Pada tahun 2020, kasus yang ditangani itu naik menjadi 45.227. Nah, ini terlihat indikasinya bahwa ada peningkatan pada masa pandemi. Walaupun Mbak Asri, kalau kita berbicara narkoba, justru ini tergantung juga, ini ada kejahatan yang silent ya di bawah permukaan. Artinya keaktifan daripada petugas dan keaktifan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya katakan tadi angka-angka tadi 3 juta lebih penyalahguna pada tahun 2019 hasil penelitian kita, ini sebenarnya itu adalah prevalensi ya, prevalensi hasil survei yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan LIPI. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang lain. Dan kemudian seperti disampaikan oleh Pak Henry tadi ya, cukup banyak. Ya, saya setuju, memang benar demikian. Dan juga narkoba ini tadi yang saya sampaikan tadi bahwa dia ada kejahatan yang silent. Peningkatan ini juga bisa juga dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas petugas dan masyarakat, ya, peran serta masyarakat. Nah, kalau petugasnya aktif, makin banyak yang tertangkap. Nah, makin banyak yang terungkap. Nah, kalau saya melihat kondisi ini adalah dari angka hasil penelitian. Sejumlah 3.300.000 lebih penyalahguna yang ada di Indonesia. Yang artinya 3.300.000 orang lebih ini adalah konsumen yang membutuhkan narkoba. Nah, yang membutuhkan narkoba. Nah, tentu tadi disampaikan Pak Henry, karena ini ada kejahatan sistematis, tentu penanggulangan kita lakukan juga harus secara sistematis. Kita melihat konsumen ini yang sangat rentan dan ini pasti akan membutuhkan satu sifat penyalahguna narkoba, Mbak Astri, adalah dia akan sulit untuk menghindari tidak mengkonsumsi kalau tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya dengan direhabilitasi ataupun ada orang tertentu yang bisa menghalangnya untuk mengkonsumsi tadi. Karena kebutuhan tubuh dia, ini tubuhnya meminta terus. Sehingga ini adalah pasti akan membutuhkan. Nah, dengan demikian, peredaran itu pasti akan supply, pasti akan terjadi kalau mereka masih ada. Pasti akan terus terjadi ya? Ya, pasti akan terjadi terus. Jadi di sini, belum lagi kalau kita hubungkan dengan kondisi pandemi tadi yang dikatakan, ya memang ini harus kita akui, orang yang bekerja jadi tidak bekerja. Nah, tentu tingkat stres tinggi. Nah, salah satu penyebab orang mengkonsumsi adalah tingkat stresnya tadi. Muncullah bujuk rayu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bagaimana dia supaya menghilangkan stres tadi dengan salah satu mengkonsumsi. Nah, ini tentu dia berjalan di jalan yang salah, Mbak ya. Nah, sehingga menambah konsumen dan tidak mengurangi supply jadinya. Nah, ini tentu kita juga BNN tetap mengambil langkah-langkah dengan melihat situasi yang demikian, Pak. Oke, Pak Richard, tadi kan kita bicara tentang penanggulangan ya, dan penanganan narkoba. Pemerintah ini kan sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan penanganan narkoba, diantaranya Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan berbagai peraturan teknis lainnya ya Pak ya. Terus di Kemendagri juga ada Permendagri nomor 12 tahun 2019, ini tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dan PM. Menurut Pak Richard, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini mampu menekan angka prevalensi narkoba nih, khususnya saat pandemi sekarang yang tadi Pak Richard bilang ini kan angkanya tambah
tinggi gitu. Ya, saya mungkin satu hal Mbak ya kita terkait dengan menekan atau karena tadi ini kan bisnis. Narkoba kalau kita berbicara ini adalah bisnis. Nah, bisnis artinya begini, pebisnis pasti akan berupaya, ya, berupaya terus. Nah, menekan ini tentu tidak bisa kita lihat dengan jumlahnya naik atau turun. Karena kalau kita tekan juga, dia juga melakukan juga. Makanya sekarang ini Kepala BNN menyatakan kita harus perang terhadap narkoba ini. Perang artinya di sini ya karena mereka melakukan perlawanan. Perlawanan ya dia tetap berbisnis. Nah, orang yang kita sembuhkan misalnya, contohnya lah seperti penelitian kita, saya mungkin sebelum kepada Impres tadi, kenapa munculnya Impres tadi? Kenapa penanganan ini perlu secara bersama-sama? Contoh misalnya orang yang direhabilitasi boleh saja sembuh dan dia tidak mengkonsumsi, tetapi pebisnis ini tidak akan serta-merta mau begitu saja menerima hilangnya konsumen dia. Nah pasti akan mencari lagi. Ini terbukti penelitian pada tahun 2017 dibandingkan 2014 angka coba pakai itu meningkat. Coba pakai baru pengguna baru. Memang yang teratur pakainya menurun, tetapi coba pakainya meningkat. Nah ini indikasi bahwa mereka tidak menyerah. Nah disitulah mereka tetap melakukan perlawanan. Makanya kita perlu perang, menyatakan perang. Perang dalam arti bukan perang seperti angkat senjata, perang harus semua bergerak, begitu ya. Betul. Ini kaitan dengan Impres ini tadi. Nah disinilah Impres ini juga adalah tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat semua bergerak. Semua komponen, semua instansi ini bergerak melawan narkoba ini tadi Mbak. Karena sangat disadari bahwa menangani narkoba ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh BNN atau Polri saja. Jadi seperti granat, ini sudah hal yang sangat positif sekali karena sangat berperan sekali untuk dapat menanggulangi ini. Kemudian muncullah Impres tadi. Impres tadi di sini adalah instruksi Presiden kepada semua kementerian, lembaga untuk melakukan upaya-upaya dan melakukan rencana aksi, ya, melakukan rencana aksi nasional tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba tahun 2020-2024. Nah, di sini diharapkan memang seluruh kementerian lembaga bergerak, termasuk juga masyarakat. Jadi di Impres ini ada 6 aksi generik dan 26 aksi khusus. Aksi generik ini yaitu seperti pembentukan regulasi, kemudian tes urin, kemudian juga penyediaan penyebaran informasi P4GN, dan juga pengembangan topik anti narkoba. Nah tadi disampaikan Pak Hendy tadi bahwa narkoba ini adalah kejahatan sistematis. Kita harus melawannya secara sistematis. Nah termasuk juga pengembangan topik anti narkoba ini atau masuk dalam kurikulum adalah salah satu upaya yang kita lakukan perlawanan secara sistematis. Kurikulum ini mungkin dari SD, SMP, SMA. Nah, artinya kita sistematis melawan mereka ini, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada anak-anak kita mulai dari kecil, ya sistematis. Dan tentu kita harapkan juga dia terstruktur juga karena kejahatan narkoba juga terorganisir, disampaikan Pak Ende tadi. Ini terstruktur, terstrukturnya mungkin masuk dalam kurikulum pendidikan dan juga pembentukan satgas. Ini adalah aksi generik. Ada 26 aksi khusus Mbak, ini harus dilakukan oleh kementerian lembaga. Nah, dalam hal ini Permendagri juga menindaklanjutinya dengan menerbitkan peraturan menteri dalam negeri, walaupun sebelumnya sudah diterbitkan oleh Permendagri mengacu kepada Impres nomor 6 tahun 2018, ya, itu diterbitkanlah Permendagri nomor 12 tahun 2019. Terus pertanyaan Mbak tadi, apakah mampu menekan gitu Mbak ya, Impres dengan Permendagri tersebut? Nah, itu yang saya bilang tadi, menekan ini tentu kita tidak bisa melihat dari jumlah yang ada sekarang. Karena kita tekan, muncul lagi. Karena mereka perlawanan tadi. Tapi kita harus terus-menerus. Kalau kita lihat kondisi yang ada, tentu dengan Impres ini tadi, dan Permendagri, tentu mampu. Sudah dapat menekan dia. Ini terbukti dari banyaknya, tentu banyaknya aparatur pemerintah, masyarakat, yang lebih paham tentang narkoba, lebih banyak, meningkat. Demikian juga dengan Permendagri tadi, dengan memfasilitasi kegiatan P4GN di daerah-daerah, yang dimana
ini adalah salah satu payung hukum mungkin bagi pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk melakukan fasilitasi. Nah, banyak tempat-tempat yang rehabilitasi contohnya. Artinya di sini mampu menekan juga jumlah penyalahguna yang ada. Walaupun harus jujur kita akui Mbak, tetap ada muncul penyalahguna yang baru. Yang inilah tadi yang dikatakan oleh Pak Henry tadi, ini yang harus kita lakukan perlawanan secara terus-menerus untuk dapat meminimalisir atau menguranginya penyalahgunaan narkoba ini. Demikian mungkin dari saya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard. Nah, saya akan kembali lagi ke Pak Henry. Pak Henry, tadi kan kita sudah mendengarkan bersama dari Pak Richard bahwa memang yang namanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini muncul terus-menerus, mau dibikin regulasi dan peraturan seperti apapun, tapi tetap aja perlawanan itu tetap selalu ada gitu ya Pak. Nah, selama Bapak aktif dalam memerangi narkoba ini, bisa nggak Pak Henry mungkin share kepada kita semua, apa sih Pak yang paling sulit untuk dalam perang kita terhadap narkoba ini? Tantangan apa sih Pak yang paling sulit sebenarnya? Banyak tantangan. Pertama, kalau kita lihat kenapa Indonesia menjadi negara tujuan ya. Kalau di sekitar tahun 70-an ya, Indonesia masih menjadi negara transit ya. Sekarang sudah menjadi negara tujuan. Dan kenapa Indonesia ini peredaran narkoba paling menjadi tempat sasaran untuk bagi sindikat? Ada beberapa faktor. Yeah. Pertama, narkoba di Indonesia ini harganya paling mahal dibanding negara lain, ya. Oh ya. Ya. Yang kedua, daya beli masyarakat kita ini cukup tinggi. Ya. Yang ketiga, populasi atau jumlah penduduk kita yang sangat besar dan jumlah pengguna yang sangat banyak. Tapi jangan lupa ada satu penyebab lagi, bahwa masih ada oknum-oknum aparat penegak hukum kita ini yang masih belum mempunyai komitmen moral. Sehingga mereka bisa mengatakan di Indonesia everything can be arranged katanya ya. Dan itu memang sering kita lihat ya, semua bisa diatur gitu ya. Bayangkan selama 10 tahun 2 periode salah seorang presiden kita itu murah banget dengan gerasi ya, terpidana mati, orbi segala macam itu diberikan gerasi gitu ya. Nah, saya kasih gambaran ya, bahwa satu hari itu setidaknya 1 triliun rupiah dana masyarakat yang diambil oleh sindikat ini. Kalau ada 5 juta orang, ya 5 juta orang rata-rata 200.000 lah per hari. Kalau saya nggak salah itu bisa 1 triliun rupiah satu hari. Oke. Itu gede banget ya Pak. Oke. Dari dana 1 triliun satu hari itu bisa yang mereka katakan di Indonesia everything can be arranged ya. Dengan uang 1 triliun apapun yang bisa atur gitu ya. Mulai dari oknum di Polsek, Polres, kemudian masih ada juga oknum BNN ya, kemudian jaksa, hakim dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita di dalam memerangi kejahatan ini. Yang kedua, selagi kita hanya melihat bahwa mindset kita menghadapi para pelaku bisnis, ya, kita akan berbeda dalam perlakuannya. Tapi ketika kita berpikir bahwa kita ini menghadapi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, akan berbeda juga menanganinya. Ya, karena mereka apalagi setiap pengungkapan sering disebut jumlahnya sekian, nilai rupiahnya sekian ratus miliar. Ada oknum yang berpikir, gila nih barang banyak banget duitnya, ini orang banyak banget dong. Ya kan? Mungkin bisa dimengerti apa yang saya maksud dengan, waduh, ini orang dia punya narkoba sekian, ini orang dengan upah sekian, ya tentunya juga masih ada yang bermain. Saya tidak mengatakan semua, tapi masih banyak yang seperti itu dan masih jauh lebih banyak yang masih merah putihnya jelas. Nah, mereka yang merah putihnya jelas ini semestinya kita berikan penghargaan. Ya, saya pernah bicara pada waktu dengan salah seorang Kapolda Metro Jaya. Waktu itu mereka anggotanya berhasil mengungkap dalam jumlah yang banyak. Saya katakan ini anggota-anggota ini bukan nemu apa di pinggir jalan. Mereka ini melakukan penyelidikan, ya, penelusuran berbulan-bulan.
meninggalkan Ya. istri, meninggalkan anak, gembel, nyamar jadi gembel mereka, dan sebagainya. Padahal kalau mereka ambil aja satu plastik sabu itu berapa banyak dia dapat duit. Tapi dia tetap tahan. Nah, yang orang-orang seperti ini seharusnya diberikan penghargaan. Apakah kasih kesempatan pendidikan, promosi apa, jabatan atau apa. Akibatnya kalau enggak, percuma gue kerja mati-matian seperti ini. Nakallah dia gitu loh. Nah, jadi semua sisi harus kita lihat ya. Oke, kaitannya dengan kondisi COVID ya. Bukan karena banyak orang nganggur, nggak ada kerjaan tuh pakai narkoba, bukan. Ya, karena pemerintah kita juga ya. Ya saya katakan tadi, dalam tanda kutip seakan-akan ini nggak begitu penting. Sekarang ini kita utamakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari COVID. Padahal dampaknya juga sama gitu ya. Artinya kita harus paralel dan harus terus-menerus ya. Regulasi kita juga masih banyak yang kelemahan-kelemahan. Salah satu contoh, ketika barang-barang ini tidak ditemukan atau harganya mahal, ya anak-anak kita ini, mereka yang sudah mengalami ketergantungan, macam-macam cara mereka. Sekali waktu saya pulang ke kampung saya, di Lampung, itu kebetulan rumah tempat istirahat saya itu rumah panggung. Dari atas saya lihat ke samping, ada tembok itu ada ribuan bekas bungkus komik obat batuk gitu ya. Malam itu malam tahun baru. Kalau komik itu cuma 100, ya mungkin buat saya ya mungkin apa. Tapi ketika saya lihat ada ribuan, dan saya langsung turun, saya videokan itu, saya cari informasi, ternyata katanya tadi malam puluhan atau ratusan orang ngumpul di sini. Nah, artinya dengan menggunakan komik yang lebih dari dosis, jadi komik itu sekarang bukan lagi menjadi obat batuk. Nah, akhirnya saya langsung telepon Kapolda Lampung, telepon Gubernur Lampung, saya telepon Kepala BNN. Kepala BNN gerak cepat. Waktu itu beliau langsung cari informasi di berbagai provinsi. Ternyata ada beberapa provinsi yang sudah mengeluarkan aturan dalam bentuk peraturan gubernur. Menyatakan komik itu menjadi obat bebas terbatas istilahnya. Jadi orang kalau jual komik itu di tempat-tempat rokok atau di mana, itu bukan obat batuk. Dia beli serentet panjang itu, dia pakai sendiri. Oke. Bisa kita bayangkan dampaknya ya. Nah, jadi artinya selalu aja ada cara ya gitu ya Pak ya? Ya, sejak itu di daerah tertentu, komik itu menjadi obat yang bebas terbatas istilahnya, yang hanya bisa dibeli di apotek ya. Nah, tapi kan ada perusahaan yang akan mati nih, pabrik komik kan. Nah, pabrik komik ini ya dia akan mendekati banyak orang. Ya kalau kita punya komitmen moral, ya merah putih kita jelas. Kalau perlu matikan itu pabrik, begitu loh. Ya, apapun dampaknya. Bahwa saya akan diteror misalnya oleh pengusaha pabrik komik, emang gue pikirin, gue minum dulu ya. Siap. Artinya ini perlu komitmen yang kuat ya Pak ya dari kita bersama ya. Jadi nggak cuma sekedar pemerintah dan masyarakat, tapi juga pelaku bisnis dan juga seluruh stakeholders yang terlibat seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi Indonesia ini sekarang bagaimana caranya kita harus menunjukkan sikap yang keras terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini. Kita betul-betul tutup mata dari tutup telinga dari campur tangan negara asing. Ya, kita ini kadang-kadang adalah orang-orang yang sok mengaku aktivis HAM. Ketika kita akan melaksanakan hukuman mati baru muncul dia. Saya nggak tahu siapa yang bayar itu. Mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi manusia. Tolong tunjukin nama gue. Ayo kita debat sampai pagi. Hak asasi manusia yang mana? Udah dalam undang-undang tentang HAM aja boleh kok. Menghilangkan nyawa bayi dalam kandungan untuk keselamatan ibu itu boleh. Nah, mereka mengatakan bertentangan dengan CPR. Baca dengan teliti CPR. Apa bunyinya? Ada mengatakan melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar, melanggar konstitusi. Jangan dibaca separuh-separuh, baca pasal 28I. Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya apa, bahwa diatur dengan undang-undang dan sebagainya. Jadi peduli amatlah dengan campur tangan dari bangsa-bangsa lain. Ketika sudah divonis mati, vonis sudah ingkrah, eksekusi. Ya, kemudian terhadap anak-anak kita
yang menjadi pengguna, apalagi mereka sudah sampai pada tingkat ketergantungan. Jangan untuk memperoleh asesmen aja harus bayar. Jangan dong, kasihan anak-anak itu. Ya kalau mereka memang harus direhab, itu hak mereka ya, direhab aja. Jangan diperas-peras, maknya diminta duit 75 juta oleh anggota Polsek. Ya saya dengar masih ya Pak itu? Puluhan itu. Ibu-ibu yang telepon saya nangis, Pak, anak saya ditahan, saya diminta uang 75 juta. Akhirnya kalau saya kasih arahan begini-gini, besoknya ngabarin tetap aja ada keluar uang 25 juta, anaknya keluar. Apa coba? Dihukum enggak? Direhab enggak? Duitnya diambil. Nah itu kan oknum bajingan namanya kayak gitu-gitu itu. Iya. Oke, lanjut. Oke, siap Pak Henry. Aku udah nangkep nih dari poin-poin penjelasannya dari Pak Henry. Untuk itu saya ingin balik lagi nih ke Pak Richard nih. Pak Richard, tadi kan kalau misalnya kita dengarkan penjelasan dari Pak Henry, memang ini sangat kompleks ya masalah penanganan narkoba ini, karena ini sudah melibatkan banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, dan juga tadi bahkan sempat disebut oleh Pak Henry, kita butuh komitmen yang kuat nih di sini. Semua harus punya jiwa merah putih nih. Kita harus sama sikapnya dalam memerangi narkoba nih Pak nih. Nah, sebenarnya dari BNN sendiri bagaimana sih Pak? Itu kan tadi dari sudut pandang masyarakat. Bagaimana kesulitan dan tantangannya dalam memerangi narkoba. Nah, dari BNN sendiri nih Pak, melihat seluruh tantangan yang ada ini, strateginya seperti apa Pak ke depan? Iya. Terima kasih Mbak Asri. Jadi kalau kita melihat masalah narkoba, ya sepakat yang disampaikan Pak Henry tadi. Jadi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Termasuk juga penanganannya. Ada orang berpikir begini, kalau sudah direhab selesai, sudah dilakukan sosialisasi pencegahan selesai, sudah ditangkap dihukum mati selesai, tapi tidak sesederhana demikian, Mbak. Belum tentu. Kita rehab pasti akan muncul lagi. Pasti ada. Inilah permasalahan narkoba sangat kompleks. Dan memang disinilah perlu penanganannya secara komprehensif. Ya, dari empat sisi yang disampaikan oleh Pak Henry dalam penanganan permasalahan narkoba tadi, ya keempat-empat ini harus kita tangani secara komprehensif. Artinya bagaimana kita untuk mengurangi permintaannya, mengurangi permintaan ini, karena tetap juga kalau sepanjang masih ada konsumen, ya pasti akan ada permintaan terus. Nah, kira-kira permintaannya tentu tadi dengan sosialisasi, dengan pencegahan, ya walaupun dikatakan Pak Henry tadi, ya masih gagal. Ya gagal karena memang ada juga muncul pengguna baru. Tapi ini perlu diseminasi, kemudian perlu memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Karena tentu banyak sekali faktor bagaimana seseorang terjerumus. Ketidaktahuan ini juga orang akhirnya bisa terjerumus pada narkoba karena ketidaktahuan akibatnya. Ini perlu ada edukasi. Nah, selain itu juga faktor permasalahan yang tadi juga, selain ketidaktahuan, juga salah satu yang seperti saya katakan tadi, orang stres, punya permasalahan, sehingga dia lari kepada hal yang tidak benar, yaitu untuk menghilangkan stresnya, narkoba tadi. Dan ada faktor-faktor lain juga. Faktor juga bagaimana peluang, kesempatan yang ada. Banyak ruang gerak mereka. Nah, tentu ini kita perlu lakukan upaya dengan pemberantasan. Ya, pemberantasan, pengawasan kita perketat. Nah, kemudian sudah yang terlanjur tadi, karena satu sifat penyalahgunaan narkoba juga, Mbak, orang yang sudah terlanjur terjerumus, pecandu ini, salah satu sifatnya, dia adalah ingin mengajak orang lain, itu pasti. Nah, sehingga orang yang sudah terjerumus, harus kita tangani juga dengan rehabilitasi tadi. Merehab dia. Walaupun sampai sekarang tidak ada jaminan. Belum ada satu pun yang menyatakan, menjamin bahwa yang sudah direhab itu akan sembuh. Total. Makanya BNN menggunakan nomenklaturnya adalah pulih. Karena suatu waktu bisa dia relapse kembali. Tergantung faktor-faktor mempengaruhi juga. Nah, sehingga ketiga hal ini perlu kita tetap secara komprehensif harus kita laksanakan dalam penanganan narkoba. Jadi dari sisi pencegahan, kemudian dari sisi pemberantasannya, kemudian dari sisi rehabilitasi. Nah, semua ini harus melibatkan masyarakat. Nah, semua ini harus melibatkan masyarakat. Karena tidak mungkin
penanganan narkoba ini akan dilakukan oleh, seperti saya sampaikan tadi, oleh pemerintah saja, dalam ini Polri ataupun BNN saja. Jadi masyarakat harus terlibat, karena banyak orang yang kita sendiri, contohlah kita sendiri, terkadang saya sendiri berteman dengan seseorang yang mungkin dia itu adalah sebagai mempunyai kedudukan. Nah, padahal inilah, kalau mereka tidak terus menyampaikan, ya kita tidak akan tahu. Nah, dengan di sini juga pemerintah sudah mengeluarkan tadi sebenarnya, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor. Nah, bagi masyarakat yang melapor, nah itu tidak akan dihukum kalau dia melaporkan diri, dan akan direhabilitasi. Di BNN sebenarnya mungkin sebagai informasi juga ya kepada kita semua, kalau orang melapor ke BNN direhabilitasi itu tanpa biaya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf Pak Hendri, tadi kalau ada oknum dari kepolisian menyatakan kita rehab, itu oknum. Nah, ini bisa ditangkal juga bahwa kalau direhab itu ke BNN, di BNN tidak ada biaya. Terkadang ada oknum-oknum menyatakan, wah untuk biaya rehab katanya. Jadi di BNN tidak ada biaya. Artinya bukan gratis, tapi ditanggung oleh pemerintah. Kalau rehabilitasi untuk pecandu narkoba, baik yang voluntary maupun yang compulsory, yang melalui vonis hakim. Kalau dia diputuskan hakim, rehabnya di BNN. Itu tanpa biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini secara komprehensif penanganannya, dan sekarang ini dengan kondisi yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini kita melihat penanganan narkoba ini sudah sejak dulu. Tadi Pak Hendri sudah mengatur sudah lama kita lakukan, tapi tetap masih ada. Nah, ini perlawanan mereka ini, makanya Kepala BNN menyatakan perang. Nah, perang terhadap narkoba ini adalah untuk menuju Indonesia bersih narkoba. Menuju, ini tekad. Ya memang tekad kita. Tadi dari desa-desa sampai RT RW memang tidak ada satupun yang terbebas. Makanya BNN sekarang ini memiliki program bagaimana membersihkan. Ini adalah sebuah tekad dan semangat daripada BNN untuk menciptakan itu, bagaimana desa-desa kita menjadi desa bersih dengan pelibatan seluruh masyarakat. Menuju kalau semua desa bersih, ya Indonesia bersih narkoba. Nah, apa-apa yang dilakukan yaitu dengan soft power, dan juga hard power dan smart power. Nah, dari semua nih, jadi BNN dengan soft power ini yaitu dengan melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat atau rehabilitasi adalah konteks dari soft power approach yang dilakukan. Kemudian hard power approach adalah dengan penegakan hukum yang tegas seharusnya. Tapi tidak juga saya menafikan apa yang disampaikan Pak Hendri tadi, mungkin ada oknum yang nakal tapi itu adalah tekad kita melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras, tentu dengan memberikan kepastian hukum. Kemudian smart power juga, dengan kondisi kemajuan teknologi saat ini, kita juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ini yang kita lakukan, Mbak Asri. Upaya yang kita lakukan yang pasti kita melakukan ini secara komprehensif, secara keseluruhan. Apa yang disampaikan Pak Hendri tadi itu yang harus ditangani secara bersama-sama dan seimbang. Nah, kuncinya adalah seimbang. Jadi rehab kita lakukan juga, kemudian pencegahan juga, demikian juga untuk mengurangi melakukan upaya pemberantasan kita lakukan. Tentu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Richard. Oke, saya akan kembali lagi kepada Pak Henry. Terakhir nih Pak Henry, harapan dari Granat terhadap masa depan Indonesia, terutama dalam konteks kita memerangi narkoba. Dan kalau tadi kan dari BNN kan Indonesia bersinar. Kalau ada harapan dari Pak Henry sendiri seperti apa? Oke, insya Allah itu akan terwujud ya. Tapi punya satu harapan saya, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Dalam hal ini, saya mengajak untuk kita fokus pada upaya cegah. Upaya cegah ini harus dilakukan juga dengan cara sistematis. Ya. Salah satu contoh yang sederhana yang sering saya katakan ya, misalnya bagi kita laki-laki Muslim misalnya ya, dikumpulkan 5 orang laki-laki, ditanya,
bahwa waktu kecil dulu kami ini pernah diajari berbohong itu dosa. Kemudian zina dosa besar, ya, makan babi haram, meninggalkan sholat dosa, tidak puasa dosa, dan sebagainya. Setelah dewasa, ditanya, pernah nggak meninggalkan sholat? Ada aja alasannya pernah. Pernah nggak puasa? Ada aja alasannya pernah. Waktu itu gua sakit dan sebagainya. Pernah nggak lu zina? Cuma mesem-mesem aja masing-masing jawab dalam hati. Pernah nggak lu makan babi dengan sengaja? Nggak pernah. Padahal yang lain itu tadi semua dosa besar ya. Sementara makan babi itu haram. Lah, dosa itu disertai dengan ancamannya. Nanti kalau ini akan begini, akan dihukum begini. Kalau babi nggak ada. Cuma haram bahwa kalau lu makan babi, ntar di akhirat akan begini, nggak ada itu. Nah, timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan kita yang muslim ini kok makan babi dikatakan haram, istilahnya mau suruh makan babi dipaksa juga, dia akan melawan. Anak kecil aja, anak SD suruh makan babi, paksa gitu, dia pasti melawan. Gitu. Nah, artinya apa? Metode mengharamkan babi ini dulu punya satu keunggulan, oke? Pendekatannya dari sisi agama gitu ya Pak ya? Ya, agama-agama lain juga mungkin punya hal yang sama gitu ya. Sesuatu yang ditabukan gitu kan ya Pak? Ya. Sesuatu yang tidak sementara yang dosa-dosa gitu. besar dilakukan semua gitu loh ya. Tapi kalau sekedar diharamkan itu kok enggak. Nah, bagaimana caranya para ahli ya, kalau ulama-ulama kita daripada sok melawan pemerintah mengatakan PPKM begono lah begini, mengatakan COVID itu enggak ada macam-macam. Mending kalian mendalami ilmu ini gitu loh ya. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada bangsa ini, pada anak-anak bangsa ini, bahwa menggunakan narkoba itu sama seperti makan babi, itu satu ya. Mudah-mudahan harus ada teknik komunikasi yang baru ya Pak ya. Ya, nah yang kedua, laporan bagi yang candu. Pertama, saya harapkan itu sosialisasikanlah dengan baik, karena kenyataannya tidak semua warga masyarakat kita ini tahu bahwa kalau dia melapor, dia tidak dipidana, dia akan karena saya ini orang lapangan ya, saya bukan duduk di belakang meja aja ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah yang kedua, tolong diawasi ya pengawasannya. Jangan sampai sesudah lapor malah diperas. Banyak loh. Karena orang saya kasih tahu sama mereka, kamu lapor bahwa anakmu begini, nanti akan diarahkan untuk direhab. Besoknya ngomel-ngomel sama saya, Pak, yang ada saya diminta duit. Nah, ini coba diawasi, ditertibkan gitu ya. Berikutnya rehab ya. Rehab itu bukan problemnya rehabnya bayar. Tapi seorang yang sudah ditangkap oleh penyidik karena pengguna, mereka untuk memperoleh asesmen bahwa dia akan direhab itu harus bayar. Ini praktik di lapangan loh ya. Bukan katanya-katanya, saya banyak ketemu ke orang-orang yang gitu ya. Bayar dengan penyidik, udah itu nanti dengan jaksa, dengan rumah sakit. Ini tolong diawasi ya. Kemudian fasilitas rehab kita masih kurang. Bayangkan kalau saya katakan ada sekian juta orang. Tersedia berapa sih tempat di Jakarta, ada berapa? Kemudian di daerah lain ada berapa? Apa benar di setiap provinsi itu bisa menampung jumlah pecandunya untuk direhab? Nah, kalau 3 hal utama ini kita benahi dengan baik ya, insya Allah kita akan tercapai yang Indonesia bersinar itu tadi. Tapi kalau ini kita masih lengah, masih ada pemerasan di sana sini, kemudian upaya mencegah ini tidak dilakukan dengan cara yang konsepsional, sistematis, kemudian sosialisasi tentang pelaporan juga nggak banyak masyarakat yang nggak tahu. Ketika masyarakat lapor diperas, kemudian bayar untuk dapat asesmen bayar, ya tunggu aja azab Tuhan kepada pelaku-pelaku yang melakukan kekejaman terhadap bangsa. Itu aja mungkin dari saya.
Siap, terima kasih Pak Henry. Dan selanjutnya kepada Pak Richard nih Pak, dari Pak Richard sendiri apa harapan dari Bapak terhadap teman-teman yang menyaksikan di sini? Ya, harapan saya tentunya kita sama-sama memahami bahwa permasalahan narkoba ini adalah permasalahan kita bersama. Dan tentu penanganannya juga harus kita lakukan bersama-sama. Perang terhadap narkoba adalah kita berupaya bagaimana mempersempit ruang gerak daripada para pebisnis ataupun para sindikat pelaku-pelaku kejahatan narkoba ini. Kita persempit ruang geraknya. Jangan kita berikan ruang kepada mereka untuk mau meracuni bangsa kita, meracuni keluarga kita, dan merusak bangsa maupun keluarga kita dengan narkoba tadi. Ini tentu harapan saya kepada kita semua bahwa permasalahan narkoba ini harus kita tangani bersama-sama. Mustahil BNN, Polri bisa menanganinya sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dukungan dari elemen masyarakat, termasuk juga LSM, termasuk juga Granat, ini juga sangat dibutuhkan. Dan mari kita sama-sama mengambil peran. Ya, peran serta untuk menyelamatkan anak bangsa kita dari ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Betul, artinya itu tanggung jawab kita bersama ya Pak. Kita tidak bisa nutup mata gitu kalau misalnya ada sesuatu terjadi penyalahgunaan narkoba yang ada di dekat kita gitu ya Pak ya. Jadi kita harus lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita, terutama halnya tadi dengan penyalahgunaan narkoba seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Richard Nainggolan selaku Direktur Pasar Masyarakat dari BNN, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber saya, Pak Henry Yosodiningrat selaku Ketua Umum dari Granat. Terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa sekali. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol sampai 1 jam nih. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu, semoga sukses dan terus semangat dalam memerangi narkoba ya Pak ya. Sehat. Baik. Bahagia, kan gitu. Sehat, bahagia, sejahtera. Dan kamu tetap sehat, cantik. Bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Oke. Tetap ganteng. Iya. Pak Henry tetap keren. Nah, ya keren. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dan teman-teman, demikian tadi ngopi kita bersama Pak Richard dan juga Pak Henry. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk menyaksikan episode ngopi yang berikutnya. Akhir kata, saya Asri Megatari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.